Dari ketinggian tebing, orang Duri di Endrekang menempatkan pusara leluhur tempat yang paling mulia, tinggi, terlindung, dan mendekat pada Sang Pencipta. Sulit diterima akal sehat, bagaimana zaman dulu mereka mengangkat pusara dan peti mati ke atas tebing. Tim gabungan Metro TV dan Sky Girls berusaha merintis jalur baru yang dinamai Jalur Pemanjatan Metro TV Sky Girls. Berabad-abad, orang Duri, cikal bakal masyarakat Endrekang melakukan ritual pemakaman di atas tebing Mandu. Keunikan masyarakat Endrekang ini tidak kalah unik dari penduduk tanah Toraja sebagai tetangga terdekatnya yang begitu kaya akan keragaman budaya khas orang Toraja. Ekspedisi dengan nama Pemanjatan Tebing Tontonan 2004 digagas Metro TV Expedition dengan Sekolah Panjat Tebing Sky Girls. Rencananya, tim akan merintis jalur baru sampai ke puncak Mandu setinggi 150 meter. Tebing Mandu ini adalah salah satu tebing dari rangkaian tebing limestone di Tontonan Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Dicapai dari Makassar melalui jalan lintas provinsi, memakan waktu selama 6 jam sampai akhirnya tim tiba di Kabupaten Endrekang, sebuah tempat berudara cukup sejuk untuk ukuran daerah karst limestone. Tebing Mandu berdiri tegak dan tidak banyak teras. Diperlukan perhitungan yang matang untuk menentukan jalur pemanjatan. Persiapan peralatan panjat tebing disesuaikan dengan medan yang akan dihadapi. Beberapa alat panjat yang baru akan dicoba dalam ekspedisi ini. Teddy Xdiana, seorang pemanjat senior dan instruktur pemanjat tebing, memimpin ekspedisi ini. Kita pakai ini. Ada beberapa skyhook kita. Dia bertindak selaku pengarah jalur. Mulyadi bertindak sebagai leader atau pemanjat pertama, dan Gumelar bertugas sebagai belayer yang mengamankan leader jika terjatuh. Tim pendukung di base camp adalah Hasfan. Kita memanjat meninggalkan beberapa pasak dan beberapa bor. Sisanya pengaman sisip stopper dan sisip pegas kita cabut, kita bawa kembali. Tahapan pengaman yang terkuat, yang terbaik itu emas, perak, perunggu. Pengaman yang emas itu pengaman yang kualitasnya baik. Jadi kita mampu menahan kita jatuh 5 meter, 6 meter, kita jatuh dari atas, terpelanting, kita masih ketahan di satu pengaman itu. Misalnya sisip. Begitu sisip ini dipasang, kita jatuh ketahan di sini. Ini kualitasnya baik. Biasanya pemanjat lebih berani kalau kita udah menemukan pengaman yang kualitasnya baik atau emas tadi. Atau mungkin pengaman ini tidak bisa berfungsi maksimal, posisinya sekunder misalnya, atau tidak maksimal atau agak keluar. Ini biasanya mampu menahan jatuh, tapi ada kemungkinan terlepas. Nah itu. Jadi itu perak atau perunggu. Kalau perunggu mungkin sama sekali tidak mampu menahan kalau kita jatuh. Jadi hanya untuk menambah ketinggian. Biasanya untuk sisip yang nomor-nomor kecil. Ini tidak untuk jatuh. Ini biasanya kita sisip untuk menambah ketinggian. Kita pasang tangga, kita injak. Kita sangkut pengaman hanya untuk menambah ketinggian sementara.
Setelah kita tinggi, kita menjangkau pengaman yang lebih tinggi. Biasanya setelah beberapa memasang pengaman atau pengait untuk menambah ketinggian, nanti berikutnya kita masang pengaman yang kualitasnya baik. Tim mulai merapat ke tebing setelah menyeberangi anak sungai Sadang. Pemanjatan dilakukan secara Himalayan taktik, di mana dilakukan berkali-kali pemanjatan sampai bisa mencapai puncak. Pertama adalah mencapai teras setinggi 20 meteran. Pemanjatan dengan gaya artifisial yaitu menggunakan berbagai macam alat untuk menambah ketinggian, diantaranya piton, bor, frame, dan skyhook. Teras pertama ini dicapai dalam waktu 1,5 jam. Di sini banyak ditemui tengkorak dan sisa peti mati kayu peninggalan leluhur orang Duri. Tulang belulang ini cukup beracun dan jika kulit tergores tulang yang tajam bisa mengakibatkan infeksi. Waktu itu karena ini adalah satu adat maka dikumpulkan di sini satu perkampungan yang dibawahi oleh ketua adat. Itu namanya adat Tinabang. Di mana asal namanya Tinabang? Karena ini pernah ditebang. Itu satu pakai nama Tinabang. Itu satu perkampungan di sini yang dikepalai oleh salah seorang ketua adat. Salah satu dari 9 ketua adat itu. Pada waktu itu pernah di perkampungan di atas di puncaknya ini. Memang perkampungan di situ. Disitulah ketua-ketua adat dengan perangkap-perangkapnya di atas. Itu sampai dikatakan Banua karena Banua artinya tempat perumahan. Sesudah itu dia tinggalkan di atas sampai berada pada sekitar sini. Ada yang sebagian di sini, ada di bagian sana. Sampai sekarang. Jadi bagian atas itu tidak ada tanah di sini kecuali kalau orang keturunan sini memang. Peti mati kayu dan sisa tengkorak manusia di teras ini berasal dari rakyat biasa. Sangat disayangkan tidak bisa diidentifikasi siapa saja yang dimakamkan di sana. Kalau yang dimakamkan di sini termasuk masyarakat biasa, yang kemudian dari atas masyarakat dari atas ini yang dimakamkan di sini. Yang kemudian juga ada masyarakat di sana dari umpamanya dia punya budak dulu, kan dulu masih pakai itu, dimakamkan di sini. Tapi kalau masyarakat biasa saja di tempat-tempat lain tidak dibawa di sini. Kalau yang di atas itu saya lihat waktu belum terbakar itu diukir-ukir itu yang memang dianggap bahwa ini adalah ketua adat, ini adalah keluarga keturunan raja ini, diukir. Dan ditempatkan dalam satu tempat yang masih utuh di atas itu, masih ada itu. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa betapa tingginya kegotong royongan dulu. Kenapa sampai bisa menaikkan yang di sini? Kalau yang di atas itu kan memang ada jalan ke atas, ada tangga-tangga ke atas, yang rasanya. Kecuali ini yang bisa mengherankan kenapa bisa ke sini. Tapi begitulah kekompakannya orang dulu sampai bisa ke sini mayatnya di sini.